Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putriadi dengan NIM 27320111010. Jadi, saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Psikologi. Hari ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Statistik Psikologi, dosen pengampu Bapak Fikri. Ini saya akan mengerjakan soal yang diberikan beliau, yaitu menggunakan SPSS. Langsung saja ya. Saya share screen dulu. Nah, di sini bisa dilihat, saya mempunyai beberapa data. Bentar. Saya memiliki data, ada 6 data, bisa dilihat di bawahnya. Nah, yang pertama, saya akan mengcopy. Bentar, saya copy terlebih dahulu. Lalu, Ctrl C, saya pindahkan ke SPSS saya. Nah, saya pencet di bagian sini, lalu Ctrl V, bisa dilihat data-datanya. Nah, saya menggunakan metode korelasi, yaitu pertama-tama masuk ke variable view. Nah, yang pertama itu soalnya yaitu tentang hardiness dan kesepian. Bentar. Nah, lalu setelah itu sudah saya ubah tadi kan ke data view lagi, analyze. Mohon maaf, ini laptopnya rada lambat. Correlate. Setelah correlate, karena saya menggunakan korelasi, yaitu correlate, bivariate. Tunggu saja dulu. Nah, data-datanya tadi sudah saya pindahkan, yaitu bisa dipindahkan seperti ini. Lanjut, langsung oke. Sebentar. Nah, di sini sudah muncul data korelasi. Nah, saya izin melihat soalnya di sini. Nah, soal yang pertama itu diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. Tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada saat ini adalah signifikansinya adalah di bawah 0,00, yang berarti kedua kedua hardiness dan kesepian itu saling mempengaruhi atau hardiness berpengaruh terhadap variabel Y. Kan variabel X-nya tadi hardiness, terus ke variabel Y-nya itu kesepian. Jadi variabel hardiness ini atau variabel X ini berpengaruh kepada variabel kesepian, yaitu variabel Y. Terima kasih. Lanjut, yang kedua. Baik, lanjut ke data selanjutnya. Nah, di sini ada hardiness dan kualitas pertemanan. Data duanya. Lalu, pertama-tama kita copy terlebih dahulu data-data ini. Nah, kita copy, Ctrl C. Kemudian, masuk ke bagian SPSS. Mohon maaf jika ribut di sini. Selanjutnya kita copy di sini, Ctrl V. Nah, terlihat data-datanya sudah muncul. Kemudian data view. Nah, di sini saya sudah mencoba tadi, yaitu desimalnya dinolkan saja. Setelah itu labelnya juga diubah menjadi judul yang tadi di data. Kemudian klik data view lagi, terus klik analyze, terus regresi, klik linear. Nah, ini tadi datanya sudah saya pindahkan terlebih dahulu ke bagian ini. Kalau yang hardiness itu dipindahkan ke independen, kemudian yang kualitas pertemanannya saya pindahkan ke dependent. Setelah itu klik OK.
Nah, di sini datanya sudah keluar regresinya. Nah, ini datanya. Kemudian ke bagian ANOVA ini. Nah, kita lihat di bagian regresi, di bagian F dan signifikansinya. Karena signifikansinya itu di bawah 0,005, maka variabel X yaitu hardiness berpengaruh terhadap variabel Y kualitas pertemanan. Begitu kesimpulannya. Jadi variabel X mempengaruhi variabel Y karena signifikansinya di bawah 0,005 begitu. Saya menggunakan metode regresi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita mengerjakan di bagian data soal nomor 3, uji independent sample t-test. Pertama-tama seperti biasa, kita copy terlebih dahulu data-datanya. Setelah itu, kita Ctrl C, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS, kita copy. Nah, di sini sudah muncul data-data yang kita copy tadi, lalu masuk ke variabel view. Nah, di sini kita ubah saja yang ini menjadi variabel X, dan nomor 2 itu variabel Y. Lalu labelnya adalah 1 dalam kurung hardiness, sebentar, hardiness. Lalu yang kedua itu 2 dalam kurung jenis kelamin. Sudah? Lalu kita kembali ke data view. Setelah ke data view, sebentar. Ini tidak bisa dipencet karena tertutup bagian recording. Lalu ke bagian analyze, kemudian compare means. Nah, karena kita menggunakan uji coba independent sample t-test, maka yang diklik adalah independent sample t-test. Nah, muncul seperti ini, lalu yang hardiness itu di bagian sini, lalu jenis kelamin di bagian grouping variable. Nah, kemudian klik define groups. Nah, grupnya jadi 1 dan 2 di continue, lalu oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul data-datanya yang tadi yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa hardiness itu lebih besar dibandingkan jenis kelamin. Dilihat dari tabel N dan min. Nah, lalu signifikansinya itu berada di 0,75 dan signifikansi 2 Tailotnya 452. Maka dapat disimpulkan bahwa signifikansinya diterima karena lebih dari. Seperti itu. Sudah? Kita X terlebih dahulu. Kita simpan saja datanya. Nah, yang ini kita hapus. Yang ini juga kita hapus. Karena data yang soal nomor 4 itu sama-sama menggunakan uji coba independent sample t-test. Selanjutnya kita klik lagi di bagian data soal nomor 4, yaitu ada kualitas pertemanan dan jenis kelamin. Seperti biasa, kita copy lagi. Nah, kita copy. Setelah itu masuk ke bagian SPSS, lalu kita copy ke variabel view. Seperti biasa, ini diganti menjadi X karena variabel X itu adalah kualitas pertemanan dan variabel Y-nya adalah jenis kelamin. Sebentar. Sebentar. Nah, di sini ada kualitas pertemanan dan jenis kelamin. Kita ubah ke bagian label. 1, seperti biasa dalam kurung kualitas
pertemanan. Terus yang keduanya adalah dua, dalam kurung, jenis kelamin. Sudah, kita masuk lagi ke data view. Terus klik analyze, lalu klik compare means. Karena kita menggunakan uji coba independent sample test, maka yang dipilih juga independent sample t-test. Lalu yang ini yang kualitas pertemanan nomor satu di bagian tes variabel, kemudian yang jenis kelaminnya di grup variabel. Lalu divine-nya seperti biasa diubah menjadi satu dan dua agar menjadi kelompok. Lalu klik continue, lalu oke. Kita tunggu sebentar, outputnya akan keluar. Nah, seperti ini. Kualitas pertemanannya itu lebih besar dibandingkan jenis kelamin, karena nilai N atau means-nya itu lebih besar dibandingkan jenis kelamin. Ini dapat dilihat di grup statistik. Maka kita simpulkan di independent t-test-nya adalah di bagian signifikansinya itu 730 dan signifikansi dua tilde-nya 917. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pertemanan itu diterima seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya soal nomor 5 yaitu saya menggunakan Virate Sample T-Test. Nah, seperti biasa kita copy terlebih dahulu data-datanya. Kemudian kita Ctrl C. Lalu kita pindahkan ke bagian SPSS. Nah, di sini sudah muncul datanya. Nah, yang pertama tadi kita kembalikan ke sini. Ini ada prososial pretest dan prososial post-test. Jadi, kita masuk lagi ke SPSS. Di bagian nama, kita ubah pre, sebentar, pre, pre, dan yang kedua yaitu post. Nah, lalu kita ubah ke bagian, sebentar, kita ubah ke bagian namanya lagi, labelnya lagi, yaitu prososial, karena di sininya adalah pre, berarti pre-test. Pre-test. Lalu yang keduanya, prososial, karena di sininya post, berarti post-test. Nah, di sini kita ubah menjadi pretest saja langsung biar tidak salah nantinya. Nah, setelah itu ke data view. Kita lihat di sini sudah terganti pretest dan post-test. Lalu klik analyze, compare means, seperti biasa compare means. Lalu kita menggunakan metode Virate Sample T-Test. Maka yang dipilih adalah Virate Sample T-Test. Oke, zoom-nya berbayar. Oke. Kita ulang. Klik analyze, lalu compare means, klik Virate Sample T-Test. Sebentar, masih loading. Nah, di sini sudah muncul. Nah, post testnya ini kita bikin jadi di sini. Pretestnya di nomor 1, lalu post testnya itu di bagian 2. Di sini, salah. Oke. Sebentar, kita ulang dulu. Oke.
Sebentar, ada sedikit kesalahan. Kita ulang. Klik Analyze, lalu Compare Means. Karena kita menggunakan Virus Sample T-Test, maka yang dipilih adalah Virus Sample T-Test. Nah, di sini terlihat klik di bagian variabel 1, yaitu retest. Nah, lanjut klik ke bagian variabel satunya, yaitu prososial yang post-test. Nah, sudah, yang pertamanya tadi pretest, sudah. Terus yang keduanya adalah post-test. Lalu oke. Kita tunggu. Nah, di sini terlihat. Nah, virus sample t-test statistik ini mengandung arti deskriptif. Jadi, deskripsi antara prososial pretest dan prososial post-testnya, yaitu dapat dilihat datanya. Nah, di sini errornya dan min-nya ada. Terus kalau yang paired sample t-test correlation-nya ini mengandung deskripsi tentang korelasinya. Karena ini definisinya, yang ini korelasinya. Karena kita utuhnya adalah paired sample t-test, maka yang kita lihat dan kita simpulkan di bagian data paired sample t-test di bagian ini. Caranya cukup mudah, cukup kita lihat di bagian signifikansi dua Taillet, yaitu 0,001. Artinya, jika data kita signifikansinya kurang dari 0,005, maka datanya ditolak. Tetapi karena di sini datanya kurang dari 0,005, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa datanya ini ditolak, atau dapat disimpulkan variabel X, yaitu prosocial pretest, bermakna mempengaruhi atau berpengaruh terhadap makna prososial post-test. Seperti itu. Jadi, karena ini pakai virus sample t-test, kita simpulkan kembali bahwa signifikansinya ditolak, yaitu dapat disimpulkan bahwa variabel X prososial free test itu berpengaruh terhadap makna prososial post test. Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita klik data yang terakhir, yaitu data di nomor 6. Nah, di sini sudah bisa dilihat data nomor 6-nya, data nilai psikologi umum mahasiswa psikologi angkatan 2019 di kelas 1. Sebentar, kita bisa lihat. Nah, datanya seperti ini. Sama seperti yang sebelumnya, kita copy saja dulu. Copy. Nah, Ctrl C, di copy terlebih dahulu, lalu kita masuk ke, mohon maaf, kita ulang, udah sepenuhnya tercopy. Mohon maaf ya Pak, ini laptopnya rada manja. Nah, kita copy lagi. Nah, kan? Tidak responding. Nah, Ctrl C, lalu kita buka SPSS-nya seperti biasa. Kita Ctrl V atau kita copy paste. Nah, di sini terlihat kan datanya. Nah, lalu kita ke variabel view. Di sini kita bikin X dan kita bikin seperti ini. Yeah. Lalu data view, klik analyze. Karena kita menggunakan one way ANOVA, jadi kita pilih di bagian compare means. Compare means, klik one way ANOVA. Nah, setelah itu, yang ini di bagian dependent list dan yang variabel y-nya di bagian faktor.
post hoc-nya, kita pencet post hoc, sebentar. Nah, di sini sebenarnya semuanya bisa kita pilih varian yang mana, karena semuanya ini benar, tapi karena saya mengikuti tutorial Bapak yang pernah ngisi kuliah lapangan itu, beliau eh, pilih Turki aja. Kita pilih Turki aja, lalu continue. Setelah itu pilih option. Nah, di sini saya pilih description, terus homogeneity sama means plot. Lalu continue. Lalu klik OK. Nah, nanti outputnya akan muncul. Mohon maaf ya, agak sedikit lama. Outputnya juga nanti bakalan mendeskripsikan apa hasilnya. Mohon maaf, sangat lama ternyata. Nah, baik, kita tunggu dulu beberapa saat. Lama ya, sangat lama ternyata. Sangat lama. Oke, kita ulang aja. Nah, sepertinya memang sangat, saya juga bingung kenapa sangat lama. Kita no aja dulu. Seperti biasa kita klik analyze, lalu compare means, terus ke bagian one way ANOVA, karena kita ingin, nah, seperti tadi juga udah, continue, terus optionnya sama, lalu pencet OK. Nah, alhamdulillah udah. Nah, di sini terlihat datanya. Nah, di sini terlihat data deskripsi data dari nilai psikologi umum pada angkatan 2019. Di sini deskripsinya, ya kalau yang ini homogeneity kita lihat. Nah, homogeneity-nya itu depth-nya itu 9 dan signifikansinya itu 0,00. Artinya ditolak atau tidak signifikan, yaitu kurang dari 0,005. Lalu ke bagian ANOVA, karena kita memakai one way ANOVA, jadi kita lihat juga di bagian signifikansinya memang tidak terpenuhi karena memang 0,00. Jadi untuk diterimanya itu harus lebih dari 0,005. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,00 yang berarti ditolak atau tidak signifikan. Jadi data nilai dari uh, psikologi umum angkatan 2019 itu tidak signifikan. Tapi di sini terlihat main nya berapa. Nah, oke. Sudah selesai. Alhamdulillah, udah selesai uji data untuk ujian akhir semester statistik psikologi saya. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan ya. Karena saya juga masih belajar, jadi mohon maaf jika recordnya rada-rada lambat dan laptop saya juga manja, jadi mohon dimaafkan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Saya Putriadi dengan NIM 27320110010 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.